Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Abdi. Mas Abdi menulis cerita pendakian mistis yang dialami oleh temannya yang bernama Abed yang tinggal di daerah Kebonjeruk, Jakarta. Saat ia dan teman kerjanya mendaki ke Gunung Gede melalui jalur Cibodas. Ceritanya, Abed harus mengalami kejadian mistis dan melihat sosok-sosok aneh saat mendaki gunung karena kepekaannya akan hal gaib. Dan di samping itu, karena ia katanya memiliki penjaga gaib yang selalu mengikutinya. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Udara pagi di Cibodas terasa sejuk, menusuk paru-paru dan membasuh kepenatan. Aroma pinus dan tanah basah memenuhi indera Abed. Sebuah kontras yang menyejukkan dibandingkan bau polusi kota yang ia hirup setiap hari. Dion tampak bersemangat melompat-lompat kecil sambil memeriksa kerilnya. Yoga sibuk dengan kameranya, merekam setiap detail kecil, mulai dari embun di daun hingga senyum sumringah Dion. "Ini dia, base camp Cibodas," seru Dion menyeringai lebar. Wajahnya berseri-seri, tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa lelah. "Siap untuk petualangan yang akan mengubah hidup kita, Bet?" Abed hanya tersenyum tipis, mencoba membalas antusiasme Dion. Tubuhnya masih terasa kaku, namun jiwanya sedikit lebih ringan. Mereka segera menuju rumah Pak Asep dan Bik Marni yang sudah dikenalkan oleh Dion. Rumah Pak Asep tidak jauh dari pos perizinan. Pak Asep seorang pria parubaya dengan kulit kecoklatan karena sering terpapar matahari dan mata tajam yang memancarkan kebijaksanaan, menyambut mereka dengan hangat. Bik Marni, istrinya, seorang wanita parubaya yang ramah, segera menyodorkan teh hangat dan ubi rebus. "Selamat datang anak-anak muda," sapa Pak Asep dengan senyum ramah yang menular. "Siap untuk menaklukkan Gunung Gede?" "Siap, Pak," jawab Dion penuh semangat mengacungkan jempolnya. "Kita udah gak sabar nih, Pak. Makasih ya udah bersedia memandu kami." Saat Abed menyerahkan kartu identitasnya untuk didaftarkan, Pak Asep menatapnya lebih lama dari yang lainnya. Ada kilatan aneh di matanya, seolah ia melihat sesuatu yang tak kasat mata di sekitar Abed. "Namanya Abed ya?" tanyanya, suaranya sedikit lebih rendah, mengundang keheningan sesaat. "Betul, Pak," jawab Abed sedikit canggung di bawah tatapan intens Pak Asep. Pak Asep mengangguk-angguk perlahan, seperti mengkonfirmasi sesuatu dalam benaknya. Abed hanya mengangkat bahu, merasa sedikit tidak nyaman. Ini bukan kali pertama ia merasakan hal aneh yang berkaitan dengan dirinya. Bik Marni yang sedari tadi memperhatikan dengan seksama kemudian mendekat. Wajahnya yang keriput memancarkan kehangatan. "Nah Abed, sebelum mendaki, minum teh manis dulu ya, hangatkan badan. Ini teh khusus racikan saya sendiri." Ia menyodorkan secangkir teh hangat dengan senyum tulus. Saat Abed memegang cangkir itu, ia merasakan sensasi aneh. Cangkir itu terasa dingin di tangannya, seperti es, meskipun tehnya hangat mengepul. Rasa pahit yang tak bisa disentuh oleh lidahnya, meskipun Bik Marni mengatakan itu teh manis. Bik Marni menatapnya dalam. Sorot matanya seperti tahu sesuatu yang Abed sendiri tidak tahu. Sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. "Hati-hati di jalan ya nak," bisiknya pelan. Hanya Abed yang mendengarnya. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keramaian. "Kadang apa yang kita cari di atas sudah menunggu kita sejak di bawah. Jangan pernah mengeluh, apalagi berkata kotor di sepanjang perjalanan. Gunung ini punya telinga, nak." Abed merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap Bik Marni, ingin bertanya lebih lanjut. Namun wanita itu hanya tersenyum dan kembali ke dapur. Pertanda ini
Kata-kata Pak Asep dan tatapan Bik Marni semuanya terasa seperti sebuah rangkaian teka-teki yang baru saja dimulai. Perjalanan pun dimulai. Jalur awal terasa landai, dihiasi pepohonan rindang yang menjulang tinggi dan suara kicauan burung yang merdu, seolah menyanyikan lagu selamat datang. Yoga sibuk merekam pemandangan, mendokumentasikan setiap momen. Sementara Dion tak henti-hentinya bersuara, mengomentari setiap hal kecil yang ia lihat, dari bunga liar hingga bentuk akar pohon yang unik. Abed di sisi lain berjalan dalam diam, mencoba menyerap setiap sensasi, setiap hembusan nafas gunung, setiap aroma yang dibawa angin. Ia merasa seperti spons kering yang mulai menyerap air, perlahan-lahan kembali hidup. Setelah sekitar 30 menit berjalan, mereka tiba di Telaga Biru. Airnya jernih sebening kristal, memantulkan warna langit dan pepohonan di sekitarnya dengan sempurna. Suasana terasa sangat damai, seolah waktu berhenti di tempat itu. Dion segera mengeluarkan ponselnya, siap berpose untuk unggahan story Instagramnya. "Wih, indah banget," seru Dion matanya berbinar. "Bet, Yoga, ayo foto bareng. Ini pasti jadi fit yang bagus banget." Saat Dion dan Yoga sibuk berpose, Abed berdiri sedikit terpisah, mencoba menangkap esensi keindahan telaga itu ke dalam benaknya. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup dalam-dalam udara pegunungan. Ketika ia membuka mata, tiba-tiba di seberang sungai, di antara rimbunnya semak-semak yang menutupi tebing, ia melihatnya. Sosok seorang wanita bergaun putih lusuh, rambut panjang terurai menutup sebagian wajahnya, berdiri membelakanginya. Wanita itu tampak memandangi telaga, seolah merenungkan sesuatu yang tak terhingga. "Yon, lihat." Abed menunjuk, suaranya sedikit tercekat. Dion menoleh. "Lihat apa, Abed? Ada burung langka." Saat Abed menunjuk kembali, sosok itu sudah tidak ada. Telaga itu kembali sunyi, hanya ada pantulan pohon dan langit yang tenang. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun di sana. "Kebanyakan ngelamun, Bet," kata Yoga sambil terkekeh, tidak menyadari ketegangan di wajah Abed. Abed menggeleng, keyakinannya tidak goyah. "Bukan, itu tadi ada seorang wanita. Dia pakai gaun putih." Pak Asep yang berdiri tak jauh dari mereka mendekat dengan ekspresi tenang, namun matanya penuh perhatian. "Ada apa, nak Abed?" tanyanya dengan suara lembut. Abed menceritakan apa yang dilihatnya. Pak Asep hanya tersenyum tipis, seolah ini bukan hal baru baginya. "Mungkin itu adalah penunggu telaga, nak. Dia memang sering menampakkan diri, terutama kepada mereka yang punya kepekaan batin. Jangan diganggu, dan dia tidak akan mengganggu kita. Hormati saja keberadaannya." Nada suaranya tenang, namun ada peringatan tersirat di dalamnya. Gunung ini bukan hanya batu dan pohon. Ada kehidupan lain di dalamnya. Ada aturan tak tertulis. Perjalanan berlanjut melewati jalur Rawa Panyangcangan dan Rawa Denok 1 dan 2, di mana jalur sudah tertata dengan baik meskipun melewati area lembab. Aroma tanah gambut dan lumut basah memenuhi udara. Abed mencoba fokus pada langkahnya, namun pikirannya tak bisa lepas dari penampakan di Telaga Biru. Setelah Rawa Denok, jalur mulai menanjak melewati area yang disebut Batu Kukus, baik 1, 2, dan 3. Bebatuan besar berserakan di jalur, menuntut konsentrasi lebih. Kelelahan mulai terasa, namun semangat Dion dan Yoga masih membara. Mereka pun tiba di pondok pemandangan, tempat peristirahatan yang menawarkan suguhan visual menakjubkan. Abed duduk bersandar, memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya, ia melihatnya lagi, kali ini di kejauhan, di antara pepohonan rimbun yang menutupi sebuah celah. Wanita bergaun putih itu berdiri di sana, menatapnya dengan senyum. Senyumnya terlalu dingin, tidak ada kehangatan di dalamnya. Matanya seperti kosong, namun memancarkan kesedihan yang mendalam, seolah ia menanggung beban ribuan tahun. Abed merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya,
bukan karena hembusan angin, melainkan karena tatapan wanita itu yang menusuk hingga ke relung jiwa. Ia tidak berani bersuara, hanya menatap sosok itu yang kemudian perlahan-lahan memudar, seolah menyatu dengan kabut tipis yang mulai menyelimuti, menghilang tanpa jejak. Kamu kenapa, Bet? Pucat banget, tegur Dian melihat wajah Abed yang memucat pasi. Sakit kamu? Enggak apa-apa, jawab Abed mencoba tersenyum, namun bibirnya terasa kaku. Capean kali. Pak Asep mengamati Abed dengan tatapan pengertian. Ia hanya berdehempelan seolah mengatakan, saya tahu apa yang kamu lihat. Ia kemudian mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan, seolah tidak ada yang aneh terjadi. Namun Abed tahu ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Tak lama kemudian mereka sampai di air panas. Bau belerang menyengat dan uap panas mengepul dari sumber-sumber air. Ini adalah tempat yang unik, sebuah oase di tengah hutan pegunungan. Beberapa pendaki lain terlihat beristirahat merendam kaki mereka di air hangat. Saat Abed mendekati salah satu aliran air panas, ia merasakan sensasi aneh. Bukan panas air, melainkan sebuah sentuhan dingin di pergelangan kakinya. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Namun, ia melihat sekilas bayangan putih yang melesat di antara uap, seolah menari dalam kabut belerang. Pak Asep, bisik Abed. Apakah di sini juga ada penunggunya? Pak Asep mengangguk. Tentu saja, Nak. Setiap tempat di gunung ini ada penunggunya. Air panas ini juga. Mereka biasanya tidak mengganggu, asalkan kita tidak berbuat sembarangan. Jangan bicara kasar, jangan sombong, dan jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin. Jalur menuju kandang batu dan Pancaweleh mulai menantang. Akar-akar pohon besar melintang di jalur, siap menjegal setiap langkah. Batu-batu licin yang tertutup lumut dan tanjakan curam yang seolah tak ada habisnya menguras tenaga. Abed yang tidak terbiasa dengan medan seperti ini mulai merasa lututnya bergetar. Kakinya terasa berat, nafasnya memburu, dan keringat membanjiri wajahnya. Di kandang batu, Abed merasakan aura yang semakin kuat. Ia seperti mendengar bisikan-bisikan samar yang tak jelas maknanya, seperti obrolan dari seseorang. Istirahat dulu, Bet, kata Yoga yang melihat Abed tertinggal jauh di belakang. Wajahnya sudah memerah padam. Jangan dipaksakan, nanti malah cedera. Udah, pelan-pelan aja. Mereka beristirahat di sebuah area datar di kandang batu. Sebuah tempat yang terasa sunyi, namun menyimpan aura misterius. Saat Abed duduk bersandar pada pohon besar mencoba untuk mengatur nafasnya, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Ia melirik ke sekeliling, namun tidak melihat apa-apa. Hanya pepohonan rimbun yang menjulang tinggi dan suara serangga hutan yang berdengung samar. Ia merasa diawasi. Pak Asep, tanya Abed, suaranya sedikit parau karena kelelahan. Apa di sini sering ada kejadian aneh? Maksudku kejadian mistis, Pak. Pak Asep mengangguk, matanya menatap jauh ke dalam hutan. Ya, namanya di gunung, Nak. Gunung itu kan usianya udah ribuan tahun. Banyak cerita dan banyak penghuninya. Ada yang bilang tempat ini adalah gerbang menuju dunia lain, tempat pertemuan antar dimensi. Banyak pendaki yang tersesat, melihat hal-hal yang tidak seharusnya terlihat, atau mendengar suara-suara aneh. Itu semua karena mereka tidak tahu bagaimana menjaga diri. Wih, menarik nih. Kayak gimana tuh, Pak? Tanya Dian penasaran. Meskipun ada sedikit nada gentar di suaranya, ia mulai merasakan hawa yang berbeda. Kadang ada yang melihat pasar gaib di tengah hutan, ramai dengan aktivitas, padahal itu aslinya tempat yang sunyi. Jelas Pak Asep. Atau juga kadang mendengar suara gamelan dari kejauhan, padahal tidak ada perkampungan di dekat sini. Ada juga yang bertemu dengan sosok-sosok penghuni gunung, entah itu yang baik atau yang mengganggu.
Tapi semua itu biasa terjadi kalau kita tidak menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jangan sombong, jangan meremehkan, dan selalu ingat Tuhan. Abed teringat kembali sosok wanita bergaun putih itu. Apakah itu salah satu penghuni yang dimaksud oleh Pak Asep? Atau mungkinkah ada pesan yang ingin disampaikan oleh sosok itu kepadanya? Mereka pun melanjutkan perjalanan. Semakin masuk ke dalam hutan, udara terasa semakin lembab dan berat, seolah oksigen menipis. Cahaya matahari pun semakin sulit menembus rimbunnya dedaunan, menciptakan suasana remang-remang yang misterius. Yoga yang biasanya selalu bercanda dan bersemangat, kini lebih banyak diam. Fokusnya hanya pada jalur di depan, sesekali melirik ke sekeliling dengan tatapan waspada. Dion pun mulai mengurangi celotehannya. Matanya sesekali melirik ke arah Abed dengan ekspresi khawatir. Ketika mereka tiba di kandang badak, area datar yang cukup luas dan sering dijadikan tempat berkemah sebelum summit attack dini hari, Pak Asep menghentikan langkah. "Kita akan mendirikan tenda di sini malam ini," kata Pak Asep. "Besok pagi baru kita ke puncak. Kita nggak bisa memaksakan diri dalam kondisi seperti ini. Nah, Abed juga udah terlihat makin capek kan?" Saat Abed sedang membantu mendirikan tenda, tiba-tiba Yoga mendekat. Wajahnya serius, tatapannya lekat pada Abed. "Bet," panggil Yoga, suaranya pelan, seolah tidak ingin didengar Dion atau Pak Asep. "Aku ingin tanya sesuatu. Ini mungkin aneh sih, dan aku nggak tahu gimana menjelaskannya." "Apa yuk?" tanya Abed. Ia bisa merasakan ketegangan dalam diri Yoga. "Kamu punya penjaga ya?" tanya Yoga. Matanya menatap lekat-lekat ke arah belakang Abed, seolah ada seseorang di sana. "Semacam kakek-kakek berjubah putih. Aku sering melihatnya di belakangmu sejak dari Cibodas. Tapi aku pikir itu hanya ilusi. Tapi sekarang sosok itu makin jelas." Abed merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini kedua kalinya ia mendengar hal yang sama. Pertama dari bisikan neneknya di malam hari, dan sekarang dari Yoga. Sebuah firasat kuat mulai tumbuh dalam dirinya. "Aku nggak tahu pasti," jawab Abed jujur, mencoba mencerna informasi ini. "Tapi nenekku dari Jawa sering bilang, kakekku dulu seorang spiritualis. Dia meninggal saat aku masih sangat kecil. Nenek sering bilang dia akan selalu menjagaku. Ya mungkin dia yang menjagamu," sambung Yoga. Nadanya terdengar yakin, seolah ia telah menemukan potongan puzzle yang hilang. "Aku nggak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dia terlihat sangat berwibawa, auranya kuat sekali. Dia seperti bayangan yang selalu mengikutimu." Abed pun mencoba mengacuhkan perkataan dari Yoga. Waktu terus berlalu. Malam di kandang badak terasa sangat dingin. Kabut mulai turun menyelimuti area perkemahan, menciptakan suasana yang remang dan misterius. Dari dalam tenda, Abed bisa mendengar suara-suara hutan yang asing, suara ranting patah, desisan angin yang terdengar seperti bisikan, dan kadang-kadang seperti bisikan jauh yang tak bisa ia fahami, seolah ada percakapan yang berlangsung di luar tenda. Ia mencoba memejamkan mata, namun pikirannya terusik oleh kejadian-kejadian aneh yang dialaminya hari ini. Sosok wanita bergaun putih, tatapan Bi Marni, kata-kata Pak Asep, dan pengakuan Yoga tentang penjaganya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bukan untuk mengancam, melainkan hanya mengamati, seperti seorang pelindung yang tak terlihat. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang besar. "Bet, kamu gak apa-apa?" bisik Dion dari kantong tidurnya. "Gelisah banget kayaknya." Gak apa-apa, cuma lagi mikirin banyak hal," jawab Abed. Tentang semua yang kita alami hari ini, aku merasa gunung ini gimana ya Yon? Ada banyak hal yang gak bisa kita lihat dengan mata biasa." "Ya mungkin kamu emang punya kepekaan yang kuat, Bet," kata Dion. "Aku juga merasakan hawa yang beda, tapi gak sejelas yang kamu lihat. Tapi kita harus tetap positif ya. Pikiran yang baik akan menarik sesuatu yang baik juga."
Pak Asep yang tidur di tenda terpisah namun dekat dengan mereka menyaut, "Ya, bener kata Nak Dion. Pikiran adalah kunci di sini. Jangan sampai kosong, jangan sampai terlalu kotor. Isi dengan doa, dengan niat baik. Itu akan jadi pagar pelindung terbaikmu." Nasihat Pak Asep terasa menenangkan, memberikan sedikit harapan di tengah kegelisahan. Pagi harinya sebelum matahari terbit, udara terasa menusuk tulang. Mereka mulai mendaki menuju puncak. Jalur terakhir ini adalah yang paling terjal, didominasi oleh bebatuan cadas dan vegetasi yang semakin jarang. Abed sudah terlihat sangat kelelahan. Setiap langkah terasa seperti mengangkat beban bertonton. Setiap tarikan nafas terasa berat, namun ada dorongan yang membuatnya terus melangkah, seolah ada sesuatu yang menunggunya di atas. Saat mereka tiba di puncak Gunung Gede, matahari baru saja mengintip di ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kabut tipis, menciptakan pemandangan yang magis. Pemandangan 4 kawah aktif yang mengepulkan asap tipis di bawah mereka sungguh memukau, seperti lautan kapas yang tak berujung. Namun, di tengah keindahan yang luar biasa itu, Abed merasakan kesedihan yang mendalam, seolah ada beban tak kasat mata yang menimpanya. Sebuah kesedihan yang tak bisa ia tahu dari mana asalnya. Kalian pernah merasakan hal seperti itu nggak sih? Dion dan Yoga bersorak gembira melupakan sejenak rasa lelah mereka. Mereka segera mengeluarkan ponsel dan kamera, sibuk mengambil foto dan video, mengabadikan momen puncak yang langka itu. Abed duduk di sebuah batu besar menatap di kejauhan, membiarkan energi gunung meresap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, ia melihat 3 siluet samar di kejauhan, duduk di bebatuan yang lebih tinggi membelakanginya. Mereka tak bergerak, seolah patung yang membatu dalam keheningan. Mereka tampak seperti pendaki lain, namun ada sesuatu yang aneh. Mereka tak bersuara, tak bergerak, dan entah mengapa aura mereka terasa sangat berbeda. "Kalian lihat itu?" bisik Abed pada Dion dan Yoga. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ada pendaki lain di sana. Mereka dari mana ya?" Dion dan Yoga menoleh ke arah yang ditunjuk Abed. Mereka mengerutkan kening, mencoba melihat lebih jelas, menembus kabut yang mulai bergerak. "Gak ada siapa-siapa, Bet," kata Dion, nadanya penuh kebingungan. "Kamu yakin?" "Itu di sana ada 3 orang. Mereka duduk membelakangi kita." Abed menunjuk lagi, keyakinannya semakin kuat. Namun saat ia menunjuk, siluet itu telah lenyap, seolah ditelan kabut yang tiba-tiba menebal atau sudah pergi entah kemana. Abed mengusap matanya, merasa frustasi dan sedikit takut. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Mengapa hanya ia yang bisa melihat hal-hal ini? Apakah ia mulai gila karena kelelahan? Saat ia kembali menatap ke depan, ia merasakan hembusan nafas dingin di telinganya. "Jangan melamun di tempat ini, Nak. Ada banyak mata yang mengawasi. Banyak arwah yang singgah di sini menunggu perbekalan doa." Bisik sebuah suara yang sangat dekat, namun tak ada siapa-siapa di sampingnya. Suara itu terdengar tua, bijaksana, namun juga mengandung sedikit kesedihan. Abed terlonjak kaget, merinding, keringat dingin membasahi punggungnya. Meskipun suhu udara sangat rendah, ia menoleh ke arah Pak Asep yang sedang menyiapkan sarapan ringan. Pak Asep menatapnya dengan pandangan mengerti, seolah tahu persis apa yang baru saja dialaminya. "Kamu mendengar sesuatu, Nak Abed? Jangan takut, karena rasa takut akan menarik hal-hal yang tidak baik. Cukup berikan salam dan ucapkan niat yang baik." Abed hanya mengangguk, terlalu terkejut untuk berbicara. Ia merasakan energi aneh di sekitarnya, energi yang kuat namun tak mengancam, lebih seperti sebuah peringatan. Setelah menikmati sarapan dan pemandangan, mereka memutuskan untuk segera turun. Kabut mulai menebal dengan cepat dan suhu semakin dingin. "Kita harus cepat turun, Nak," kata Pak Asep. "Kabut ini nggak bersahabat, bisa menjebak kita." Perjalanan turun terasa lebih sulit dari yang diperkirakan. Mungkin karena kelelahan yang menumpuk, atau mungkin karena kabut yang semakin pekat. Jalur yang mereka lewati terasa asing dan membingungkan.
Pak Asep mencoba melacak jalur, namun nampaknya mereka telah salah belok beberapa kali. Setiap pohon terlihat sama, setiap tikungan terasa menipu. Pak Asep, kita tersesat. Gak mungkin dong Pak, kan Pak Asep pengalaman. Gak bercanda kan Pak? Tanya Dion, suaranya sedikit cemas. Namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Wajahnya yang ceria mulai menunjukkan gurat ketakutan. Pak Asep menghela nafas, mengangguk pasrah. Sepertinya begitu Nak Dion. Kabutnya sangat tebal dan seolah gak mau pergi. Mata saya juga sulit melihat. Ini bukan kabut biasa. Kita harus hati-hati, jangan sampai terpencar. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Sunyi yang tebal namun dipecah oleh suara-suara aneh. Abed mendengar suara tawa perempuan yang melengking dari balik pepohonan, diikuti dengan suara tangisan bayi yang menyayat hati, seolah datang dari balik batu. Suara-suara itu seolah mengitari mereka, datang dari segala arah, berputar-putar di antara pepohonan. Kalian dengar itu? Tanya Abed, suaranya bergetar, menatap Dion dan Yoga dengan mata melebar. Suara tawa dan tangisan. Dengar apa, Abed? Tanya Yoga, wajahnya terlihat tegang, namun ia masih mencoba bersikap rasional. Orang cuma angin dan suara dahan yang patah. Mungkin itu hanya gema suaramu sendiri. Mana ada suara orang ketawa dan nangis. Namun Dion menepuk pundak Abed, wajahnya memucat. Aku dengar, Bet. Aku juga dengar. Kayak ada yang mengelilingi kita. Tiba-tiba Yoga berteriak marah. Suaranya menggema di antara pepohonan. Sial! Kamu tahu, Bet? Aku juga dengar. Aku juga dengar. Ini semua gara-gara kamu, Bet. Kamu kan yang membawa energi negatif ke sini. Kamu punya penjaga. Kamu yang menarik semua ini. Kamu yang bikin kita tersesat. Apa-apaan coba? Ke gunung pakai bawa-bawa penjaga. So hebat kamu. Yoga kemudian berlari kencang menembus kabut, melupakan mereka, meninggalkan Abed dan Dion yang terperangah kebingungan. Wajahnya penuh amarah dan asing, seolah bukan Yoga yang mereka kenal. Yoga, tunggu! Teriak Dion. Namun Yoga sudah lenyap di telan kabut tebal, hanya menyisakan jejak suara langkahnya yang terburu-buru. Abed dan Dion saling berpandangan. Apa yang merasuki Yoga? Mereka tak pernah melihat Yoga semarah itu, apalagi meninggalkannya begitu saja dalam keadaan tersesat. Pak Asep juga saat itu tak bisa melakukan apa-apa. Keadaan semakin parah. Senter kepala Abed tiba-tiba mati total. Cahayanya meredup lalu padam. Gelap pekat menyelimuti mereka, seolah malam telah tiba. Mereka hanya mengandalkan cahaya dari senter Dion yang redup, yang juga mulai berkedip-kedip. Pak Asep, senterku mati, seru Abed panik. Ia merasa sangat tak berdaya. Gak apa-apa, tetap dekat denganku ya, kata Pak Asep, tangannya merangkul bahu Abed dan Dion. Pelan-pelan aja kita jalannya. Kalau senter Dion juga mati, kita akan duduk saja dan berdoa sampai kabut menipis. Tiba-tiba Abed merasakan cengkraman dingin yang sangat kuat di pergelangan kakinya. Cengkraman itu terasa seperti jari-jari kecil namun tajam yang menusuk hingga ke tulang, seolah mencoba menariknya ke dalam tanah. Ia menunduk dan jantungnya terasa berhenti berdetak. Ada sosok anak kecil dengan wajah keriput dan mata hitam legam tersenyum menyeringai kepadanya. Senyumnya begitu menakutkan, seperti senyum iblis. Cengkramannya terasa sangat kuat, menusuk hingga ke tulang, seolah ingin menjatuhkannya. Lepasin! Teriak Abed mencoba melepaskan kakinya. Namun sosok itu tak bergeming. Dion yang melihatnya ikut berteriak ketakutan. Ia juga merasakan hawa dingin yang menusuk. Bet, berdoa! Teriak Dion dengan suara yang gemetar. Ia mencoba menarik Abed, namun seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Abed memejamkan mata, memanjatkan doa-doa yang ia ingat. Perlahan cengkraman itu mengendur. Saat Abed membuka mata, sosok anak kecil itu sudah tidak ada. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar, namun rasa lega membanjirinya. Ada apa, Abed? Belum sempat Abed menjawab, sebuah sosok lain muncul dari balik kabut yang kini mulai menipis di area itu. Kali ini, sosok seorang kakek tua berjubah putih bersih dengan sorban yang melilit di kepalanya. Wajahnya teduh memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan.
Di sampingnya berdiri seekor harimau putih yang sangat besar. Matanya memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan, namun tidak ada kesan mengancam. Sosok kakek itu tersenyum hangat pada Abed, senyum yang sama persis seperti senyum kakek dalam foto lama yang disimpan neneknya. "Kau aman, cucuku?" Suara kakek itu lembut namun terdengar jelas di telinga Abed, menembus kabut dan suara hutan. "Biarkanlah hatimu tenang, kami ada di sini." Abed menatapnya, air matanya menetes, air mata lega dan haru. Ia tahu siapa ini, sosok penjaga yang disebut Yoga, pelindung yang selalu ada di belakangnya. Ia merasakan kekuatan dan ketenangan yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya, seolah ada energi baru yang menggantikan ketakutannya. Sosok kakek itu mengangguk, senyumnya semakin lebar. Harimau putih di sampingnya melirik Abed, lalu membalikkan badan seolah memberi isyarat untuk mengikuti mereka. "Ikuti mereka, nak Abed. Mereka akan menunjukkan jalan keluar dari sini," kata Pak Asep dengan suara yang penuh rasa hormat. Abed mengangguk, masih terkejut namun diliputi rasa haru dan syukur yang mendalam. Ia mengikuti jejak samar sosok kakek dan harimau putih itu. Ajaibnya, senternya kembali menyala, cahayanya terang benderang. Kabut seolah menipis di depan mereka, membentuk lorong cahaya. Perlahan, jalur yang familiar mulai terlihat, membawa mereka kembali ke jalur utama. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah dan detak jantung Abed yang terdengar. Sosok kakek dan harimau putih itu selalu berada beberapa meter di depannya, seolah menjadi penunjuk jalan yang tak pernah salah. Abed merasa dilindungi, aman, dan seolah beban yang selama ini menimpanya telah terangkat. Setelah berjalan cukup lama, menuruni medan yang mulai terasa bersahabat, mereka akhirnya melihat basecamp Cibodas yang cahayanya remang-remang. Rasa lega luar biasa membanjiri Abed, Dion, dan bahkan Pak Asep. Yoga ternyata sudah menunggu di sana. Wajahnya pucat pasi dan penuh penyesalan. "Bet, Yon, maafin aku nggak tahu apa yang terjadi," kata Yoga, matanya berkaca-kaca dengan suara yang serak. Abed lalu memeluk Yoga erat. "Nggak apa-apa, Ga. Kita semua mengalami hal yang aneh di sini. Tapi untungnya kamu juga berhasil selamat." Mereka segera menemui Pak Asep dan Bik Marni di rumah mereka. Bik Marni menyambut mereka dengan senyum hangat. Matanya seolah tahu semua yang terjadi, bahkan sebelum mereka bercerita. Ia menyodorkan cangkir-cangkir teh hangat lagi. Kali ini cangkirnya terasa hangat sempurna di tangan Abed, dan tehnya manis tanpa sedikit pun rasa pahit. Abed menceritakan semua pengalamannya, dari sosok wanita putih, suara bisikan, hingga kemunculan sosok kakek berjubah putih dan harimau yang menuntun mereka. Dion dan Yoga mengangguk-angguk membenarkan bagian yang mereka alami sendiri, menambahkan detail ketakutan mereka. Yoga menceritakan bagaimana ia merasa dikuasai oleh amarah yang bukan miliknya. Bik Marni mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Gunung gede itu memang istimewa, nak. Punya energi yang kuat. Kalau hati dan pikiran kita sedang tidak stabil, mudah sekali menarik hal-hal yang tidak terlihat. Wanita yang memakai pakaian putih itu mungkin adalah arwah yang mencari kedamaian, atau mungkin dia adalah penjaga dari dimensi lain yang ingin memberikan peringatan. Anak kecil itu mungkin adalah manifestasi dari ketakutanmu sendiri, nak Abed. Rasa cemas dan putus asa yang selama ini kamu pendam." "Lalu kakek berjubah putih itu?" tanya Abed, matanya penuh harap. "Dia adalah sosok yang menjadi pelindungmu, nak," jawab Bik Marni lembut, matanya menatap Abed penuh kasih sayang. "Penjaga dari leluhurmu yang selalu mengawasimu. Jangan pernah lupakan, mereka selalu bersamamu asalkan kamu tetap menjaga hati dan pikiran." Malam harinya Abed demam tinggi, tubuhnya menggigil meskipun ia sudah diselimuti selimut tebal. Ia merasa tubuhnya remuk redam dan kepalanya terasa berat seperti dihantam batu. Dion dan Yoga sangat khawatir, bergantian mengompresnya.
Bik Marni datang dengan membawa ramuan herbal dari dedaunan gunung yang sudah diracik. Ini untuk mengusir sisa-sisa energi negatif yang mungkin terbawa, nak, kata Bik Marni meletakkan tangan keriputnya di dahi Abed. Sentuhan itu terasa dingin namun menenangkan. Biarkan tubuhmu membersihkan diri. Ini adalah bagian dari proses. Setelah minum ramuan itu, Abed merasa sedikit lebih baik. Ia tidur nyenyak. Mimpi-mimpi aneh datang dan pergi. Dalam mimpinya, ia kembali melihat kakek berjubah putih dan harimau itu tersenyum kepadanya, seolah memberikan perlindungan. Ia juga melihat neneknya. Keesokan harinya, demam Abed turun drastis. Ia merasa segar dan ringan, seolah beban berat yang selama ini menimpanya telah terangkat. Jiwanya terasa bersih, pikirannya terasa jernih. Pak Asep datang dan menanya, "Gimana, nak Abed? Udah baik kan?" tanyanya. "Sudah, Pak, terima kasih banyak ya," jawab Abed dengan suara yang penuh rasa syukur. "Saya tidak tahu harus bagaimana kalau tanpa Bapak dan Bik Marni." "Yah, gunung ini memang memberikan pelajaran, nak," kata Pak Asep menatap ke arah puncak gunung gede yang diselimuti kabut tipis. "Bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang kekuatan mental. Hormatilah alam, hormatilah semua yang ada di sana. Yang terpenting, hormati dirimu sendiri. Jika kamu datang dengan hati yang bersih, alam akan melindungimu. Jika kamu datang dengan hati yang kotor, dia akan mengujimu." Yoga yang kini sudah kembali seperti semula berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan ini, Pak. Aku belajar banyak tentang mengontrol emosi dan pikiran." Dion mengangguk. Aku juga apa? Aku juga paham." "Paham apa?" "Mendaki gunung itu berat." "Ya, dari dulu." Abed tersenyum. Krisis idenya telah hilang. Pengalaman mistis di Gunung Gede telah memberinya inspirasi baru. Sebuah perspektif yang lebih luas tentang hidup, tentang ketakutan, tentang perlindungan, dan tentang misteri yang ada di sekitar kita. Ia kini memiliki cerita yang jauh lebih menarik untuk ditulis. Sebuah cerita yang terukir bukan hanya di kertas, tapi juga di hatinya. "Kayaknya suatu saat aku harus mendaki lagi ke sini," kata Abed menatap ke arah puncak gunung gede yang diselimuti kabut tipis. "Baru mau turun aja rasanya udah kangen. Siapa nih yang mau ikut?" Demikian cerita yang bisa saya tuliskan Mas Tama berdasarkan kisah nyata yang dialami teman saya. Mohon maaf jika ada kata dan hal yang tidak pas. Mohon teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar ya. Saya Abdi, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Abdi di Cengkareng. Kalau ada cerita lain bisa langsung dibagikan di sini ya. Untuk teman-teman lain yang juga punya cerita atau pengalaman mistis, baik cerita atau pengalaman pribadi maupun cerita punya orang lain, bisa juga dituliskan untuk saya bacakan di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tuliskan saran, salam, dan kritikannya. Bagikan juga kalau punya pengalaman serupa seperti cerita ini. Dan tentunya tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.